Udah semua? Oke, kita langsung mulai aja ya. Selamat pagi semuanya. Adik-adik semua selamat pagi. Oke, hari ini kesempatan yang bener-bener luar biasa banget ya. Menurut aku sendiri bisa dengar materi hari ini itu bener-bener susah banget dicarinya. Oke, temanya The Learning Era Beyond the Classroom. Nanti kita bakal masuk ke ini di sesi kedua ya. Kita bakal bahas dagingnya di sesi kedua. Sesi pertama ini kita bakal bahas sedikit tentang beasiswa sama tentang kuliah dulu dikit ya. Coba di sini angkat tangan siapa yang mau kuliah abis lulus. Oke, coba turunin tangannya. Coba siapa yang nggak mau kuliah angkat tangan. Yang mau langsung kerja. Yang mau langsung kerja, jadi nggak mau kuliah, bukan gap year ya, bukan gap year, tapi yang nggak mau kuliah. Berarti di sini semuanya mau kuliah ya? Oke, pas banget berarti. Kita bakal mulai sesi 1. Kita bakal ngejawab pertanyaan simpel. Tujuan kuliah itu sebenarnya buat apa sih? Buat kerja, bekal masa depan. Oke, ada yang jawab belajar, buat belajar. Kuliah tuh sebenarnya nyari apa sih? Ya, supaya nanti semua mindsetnya tuh dapet gitu. Karena kan setiap orang pasti beda-beda mikirnya. Aku mikirnya, oh kuliah itu buat belajar. Aku mikirnya, oh kuliah tuh buat main. Oh kuliah tuh buat dapet teman baru, gitu. Ya, jadi di sini kita mau samain mindset kita tentang kuliah. Coba kita bayangin ya, kita balik ke zaman dulu. Kita kan manusia ya, Homo sapiens. Udah ada dari 60.000 tahun yang lalu. Kira-kira coba, ini pertanyaan ya, apa yang bikin manusia itu survive sampai hari ini? Makan, tidur, oke. Impian, hah? Impian, harapan. Jawabannya deep ya. Tekad, ilmu, oke. Yang membuat manusia survive sampai hari ini itu sebetulnya bisa dirangkum jadi satu kata. Jadi semua jawaban kalian itu punya tujuan, masuk akal, punya tujuan. Oke. Semua jawaban kita semua tadi itu nggak salah, ya. Tapi coba kita rangkum jadi satu kata. Ini aku kasih tahu satu kata yang bikin manusia survive sampai hari ini. Simple. Informasi. Kita makan, misalnya contoh ya, kita bayangin kita manusia gua gitu ya. Manusia zaman dulu nyari makanan kan. Nyari makanan, terus kan pasti ada makanan yang beracun, ada makanan yang nggak beracun. Ada tanaman yang bisa dimakan, ada yang nggak bisa dimakan. Misalnya berdua nih, jalan kan ke hutan, terus habis itu makan, ya kan. Satunya mati, gitu. Ya, keracunan misalnya. Pasti yang satunya lagi jadi tahu dong, oh makanan ini beracun nih, nggak boleh dimakan. Dia bakal kasih tahu ke teman-temannya yang lain, bener nggak? Dia bakal kasih tahu ke manusia lain. Ya enggak? Itu zaman dulu. Ya kalau misalnya nggak ada yang ceritain, oh ini nggak boleh dimakan loh, oh ini jangan kesini loh. Itu pasti kita nggak bakal ada sampai sekarang. Bener nggak? Ya. Kalau sekarang, zaman sekarang, informasi itu bakal nentuin kita hidupnya nanti bakal kemana. Ya, dari informasi yang kita tahu. Tapi ingat satu hal ya, informasi itu bukan pengetahuan, bukan knowledge. Itu beda. Mau kamu kuliah kek, mau kamu kerja kek nantinya habis kuliah, ya. Yang paling penting nomor 1 itu adalah apa yang kamu tahu di dalam sini. Ya, itu yang paling penting. Kalau misalnya di dalam sini itu kamu kalah sama orang lain, kamu nggak bakal kemana-mana. Makanya ini penting banget nih. Mau kuliahnya itu namanya bagus kek, mau kuliahnya itu terkenal kek, kampusnya, ya. Mau kamu kuliah di luar negeri. Tapi kalau misalnya ilmu kepala kamu ini kosong, ya, kamu nggak akan kemana-mana. Jadi buat kita kasih makan ilmu kepala kita, ya, kita perlu apa? Belajar, ya. Jadi belajar itu sebenarnya kebutuhan dasar. Kok kebutuhan dasar bukannya sandang pangan papan ya? Bukannya duit ya? Bukannya HP ya? Itu semua cara nyarinya pakai apa? Belajar, ya. Ada yang pernah lihat ini piramida Maslow? Belum pernah? Oke, jadi si Maslow ini, si abang Maslow ini ya,
dia psikolog. Dia bikin teori, namanya teori Maslow ya. Dia bikin piramida ini. Piramida ini apa? Piramida ini tuh piramida yang nunjukin kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhin sama setiap orang. Jadi dari yang paling bawah itu yang paling wajib. Habis itu baru nanti naik level ke atas. Kebutuhan fisiologis itu yang tadi yang aku bilang ya, sandang, pangan, papan. Oke? Minimal bisa hidup dulu, minimal bisa survive. Terus yang kedua, baru rasa aman. Yang kedua, rasa aman. Jadi dia perlu keluarga, ya. Dia perlu perlindungan tempat khusus. Terus yang ketiga baru kasih sayang, ya. Bukan cuma sekedar keluarga doang, tapi dia perlu merasa dicintain, merasa dihargain, ya. Itu kasih sayang. Terus habis itu nextnya ke yang level 4, penghargaan. Kita perlu achieve sesuatu. Misalnya contoh, ya aku mau kuliah supaya aku dapat degree ya, sertifikat, dapat gelar gitu, ya. Itu penghargaan. Terus habis itu yang level terakhir, paling atas, kalau misalnya semua udah kepenuhin, aktualisasi diri. Ada yang tahu nggak aktualisasi diri artinya apa? Ada yang tahu nggak? Hah? Bebas. Kebebasan berkehendak. Ya. Aktualisasi diri itu kita jadi diri kita yang sebenarnya. Ya. Jadi kita dapat meaning dari hidup kita.